Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai inferensi pada logika informatika atau biasa disebut metode inferensi logika yang akan kami jelaskan beserta contoh-contohnya. Sebelum menuju ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu inferensi. Secara sederhana, inferensi merupakan cara penarikan kesimpulan berdasarkan hipotesa atau dugaan yang ada. Dan selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh-contoh dari metode inferensi logika. Yang pertama, yaitu modus ponens. Modus ponens adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat berdasarkan rumus modus ponens atau bentuk logis berikut. Diberikan premis berupa sebuah pernyataan kondisional PQ dan premis P sebagai penegasan atas antecedennya, maka konklusinya adalah Q. Berikut contoh pengimplementasian dari modus ponens. Jika Restu tinggal di Sukabumi, maka Restu orang Jawa Barat kita anggap sebagai premis 1, yang di dalamnya terdiri dari dua pernyataan yaitu P, Restu tinggal di Sukabumi, dan Q, Restu orang Jawa Barat, yang apabila disusun menjadi jika P, maka Q. Lalu pernyataan Restu tinggal di Sukabumi atau P sebagai premis kedua sebagai penegasannya, maka berdasarkan modus ponens, kesimpulan yang dapat diambil adalah Q atau Restu orang Jawa Barat. Yang kedua, yaitu modus tollens. Diberikan premis berupa sebuah pernyataan kondisional PQ dan premis negasi Q sebagai sangkalan atas konsekuensinya, maka konklusinya adalah negasi P. Apabila dirumuskan, bentuknya sebagai berikut. Contoh pengimplementasian dari modus tollens adalah jika hujan turun, maka jalan licin sebagai premis 1, hujan tidak turun premis 2, maka konklusinya adalah jalanan tidak licin. Premis 1 terdiri dari dua pernyataan yaitu P, hujan turun, dan Q, jalanan licin, yang apabila dibuat ke dalam bentuk silogisme menjadi jika P maka Q. Premis 2 yaitu pernyataan P sebagai sangkalan dari konsekuensi premis 1, maka kesimpulan atau konklusi yang dapat diambil menurut metode tollens adalah hujan tidak turun atau negasi P. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi dalam logika berkaitan erat dengan kata dan. Jika terdapat dua kalimat yang masing-masingnya bernilai benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan tanda dan akan bernilai benar juga. Jika dirumuskan, bentuknya akan seperti ini. P, Q, P, dan Q. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Tika memiliki uang tunai sebagai premis 1. Tika memiliki kartu kredit sebagai premis 2. Pernyataan gabungan dengan konjungsi. Tika memiliki uang tunai dan Tika memiliki kartu kredit. Interpretasinya adalah anggap saja premis 1 sebagai P dan premis 2 sebagai Q. Maka menurut kaidah konjungsi, kesimpulan yang dapat diambil adalah P dan Q. Jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah, maka pernyataan tersebut tidak dapat diambil kesimpulannya melalui metode konjungsi, karena kalimat atau kesimpulan akan bernilai salah juga. Yang keempat, silogisme disjungtif atau biasa ditandai dengan tanda ini yaitu V. Merupakan kebalikan dari konjungtif, erat kaitannya dengan kata atau. Silogisme disjungtif digunakan apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan, A atau B. Jika tidak memilih A, maka pilihan yang mungkin adalah B. Rumusnya sebagai berikut. A atau B negasi A per B. Contoh, adik akan berwisata ke pantai atau gunung. Yang kedua, adik tidak akan berwisata ke pantai. Kesimpulan, adik akan berwisata ke gunung. Rumus selanjutnya, A atau B negasi B per A. Contoh, yang pertama, adik akan berwisata ke pantai atau gunung. Adik tidak akan berwisata ke gunung. Kesimpulannya, adik akan berwisata ke pantai. Berdasarkan pada contoh di atas, adik memiliki dua pilihan untuk berwisata, yaitu ke pantai atau ke gunung. Jika adik memilih berwisata ke gunung, berarti adik tidak memilih berwisata ke pantai. Begitupun sebaliknya, jika adik memilih berwisata ke pantai, berarti adik tidak memilih berwisata ke gunung.
Yang kelima, silogisme hipotetis. Jika P maka Q dan Q maka R bernilai benar. Maka P maka R bernilai benar. P maka Q, Q maka R, P maka R. Contoh, jika aku memakai helm, maka aku tidak akan ditilang. Premis 1. Jika tidak ditilang, maka perjalanan lancar. Premis 2. Jika aku memakai helm, maka perjalanan lancar. Interpretasinya adalah P. Aku memakai helm. Q. Tidak akan ditilang. R. Perjalanan lancar. Maka premis 1 sama dengan P maka Q dan premis 2 mempresentasikan Q maka R. Sehingga berdasarkan kaidah silogisme hipotetis, kesimpulannya adalah P maka R. Jika aku memakai helm, maka perjalanan lancar. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.